Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga semangat terus untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan mereview bab 4, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah banyak sekali membahas materi-materi, yaitu yang pertama, pengertian suhu, kedua, jenis-jenis termometer, ketiga, skala termometer, keempat, pemuaian, kelima, pengertian kalor, keenam, kalor dapat mengubah suhu benda, ketujuh, kalor dapat mengubah wujud benda, kedelapan, perubahan wujud benda, kesembilan, perpindahan kalor, dan yang terakhir, menjaga kestabilan suhu tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latihan soal. Silahkan disimak baik-baik ya. Nomor 1. Suatu bentuk energi yang secara alami dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah dinamakan A. Suhu, B. Kalor, C. Energi, D. Gaya. Yang mana nih? Suhu, kalor, energi, atau gaya? Ya, jawabannya yang B. Karena suhu itu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan benda untuk melakukan usaha. Kalau gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Lanjut nomor 2. Jenis cairan yang biasa digunakan sebagai pengisi termometer adalah A. Raksa dan alkohol, B. Minyak dan air, C. Air dan raksa, D. Air dan alkohol. Yang mana nih? A, B, C, atau D? Ingat-ingat kembali ya. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu raksa dan alkohol. Nah, kemudian nomor 3. Suatu ruangan memiliki suhu 40 derajat. Jika dinyatakan dalam Kelvin, maka suhu ruangan tersebut adalah, nah ini penyelesaiannya ya, TR itu termometer dalam skala Reaumur, itu sama dengan 40 derajat Reaumur. Kemudian TK itu yang dicari, skala dalam Kelvin, itu caranya derajat Reaumur dikalikan dengan 5/4, kemudian dijumlahkan dengan 273. Nah, ini ya derajat untuk Kelvinnya. 40 kali 5/4 ditambah 273 sama dengan 50 ditambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Nah, ini untuk rumusnya diingat-ingat kembali ya. Ingat tabel yang sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita bahas nomor 4. Sebatang besi dipanaskan pada suhu 65 derajat, mempunyai panjang 12 meter. Berapakah panjang besi tersebut setelah dipanaskan hingga suhu 140 derajat Celcius? Nah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu T atau suhu awal, itu sama dengan 65 derajat Celcius. Kemudian, panjang awal atau L0 itu sama dengan 12 meter. T2 atau suhu akhir itu sama dengan 140 derajat Celcius. Kemudian alfa besi atau koefisien muai panjang dari besi adalah 0,000012 per derajat Celcius. Kemudian kita tuliskan rumusnya, yaitu LT sama dengan L0 dikalikan dengan 1 ditambah alfa dikalikan delta T. Kita masukkan nilainya ya. L0-nya 12, kemudian alfanya 0,00012, kemudian delta T-nya suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 140 dikurangi 65. Nah, ini ya kita masukkan. Dan hasil akhirnya yaitu untuk LT-nya sama dengan 12,0108 meter. Jadi, panjang besi setelah dipanaskan itu 12,0108 meter. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Berikut merupakan aktivitas yang memerlukan kalor kecuali A. Fani memanaskan lilin, B.
Ibu menyimpan kapur barus di dalam lemari, lama-kelamaan kapur barus akan habis. C. Raihan membeli es krim dan menyimpannya di atas meja. D. Ani menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Nah, di soal disebutkan yang memerlukan kalor, tapi ada keterangan kecuali, berarti yang melepas kalor. Yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yang D. Yang A, B, C itu merupakan peristiwa yang memerlukan kalor. Selanjutnya, nomor 6. Suatu benda jika diberi kalor akan mengalami A. Perubahan suhu dan wujud zat, B. Perubahan wujud dan massa zat, C. Perubahan suhu dan ukuran zat, D. Perubahan ukuran dan massa zat. Yang mana nih? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yang A, perubahan suhu dan wujud zat. Kemudian nomor 7. Kalor lebur timbal adalah 25.000 Joule per kilogram. Setelah diberi kalor sebesar 5 kali 10 pangkat 4 Joule, timbal itu melebar. Maka massa timbal itu adalah, nah kita tulis dulu yang diketahui, yaitu kalor lebur. Nah, lambangnya L sama dengan 25.000 Joule per kilogram. Kemudian Q atau kalor sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, yang ditanyakan adalah massa. Berapa massanya? Kita masukkan rumusnya. Q sama dengan M kali L. Nah, Q-nya 5 kali 10 pangkat 4. Kemudian M-nya yang ditanyakan, L-nya 25.000 Joule per kilogram. Nah, jadi massanya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 per 25.000 sama dengan 2 kilogram. Lanjut nomor 8. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 5 kg besi dari suhu mula-mula 28 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius dengan kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang diketahui yaitu massa sama dengan 5 kg. Kemudian suhu awal atau T1 sama dengan 28 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir atau T2 sama dengan 85 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis besinya atau C sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakannya yaitu kalor yang dibutuhkan atau Q besar. Kemudian kita masukkan rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian dimasukkan angkanya, M-nya 5, dikalikan C-nya 450, kemudian T2-nya 85, dikurangi 28. Jadi, Q-nya sama dengan 5 kali 450 kali 57. Q sama dengan 128.250 Joule atau Q sama dengan 128,25 kilojoule. Lanjut. Nomor 9. Kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel disebut A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Transisi. Yang A, B, C, atau D? Ini perpindahan kalor melalui zat perantara, tapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Ya, jawabannya yang C, yaitu konduksi. Nah, radiasi itu perpindahan kalor tanpa perantara. Kemudian konveksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara dan
Konveksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah. Kemudian nomor 10, untuk mengatasi proses pemuaian, maka pemasangan kaca pada bingkai sebaiknya dipasang dengan cara A. Kaca yang dipasang sesuai dengan ukuran bingkai. B. Kaca yang dipasang berukuran lebih kecil dari bingkai. C. Kaca yang dipasang diberi celah beberapa meter pada bingkai. D. Kaca yang dipasang diberi celah beberapa milimeter pada bingkai. Yang mana nih yang untuk mengatasi pemuaian pada kaca? Yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yang D. Kaca yang dipasang diberi celah beberapa milimeter pada bingkai. Jadi, celahnya itu cuma beberapa milimeter, nggak sampai bermeter-meter. Lanjut nomor 11. Jaket berbahan wol dapat membuat badan kita tetap hangat meskipun cuaca dingin. Hal tersebut karena kain wol A. Menyerap panas dari luar, B. Menahan panas badan di dalam baju, C. Meneruskan panas udara dari dalam tubuh, D. Menahan panas udara di dalam tubuh. Nah, ketika cuaca dingin, kita bisa memakai pakaian yang berbahan tebal, misalnya yaitu berbahan wol. Fungsinya untuk apa nih? Yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya yang B. Menahan panas badan di dalam baju agar badan kita menjadi hangat. Selanjutnya nomor 12. Gajah memiliki telinga yang lebar dan dapat dikipas-kipaskan untuk membantu mendinginkan suhu tubuh. Gajah juga sering menyemprotkan air ke tubuh dengan belalainya. Perilaku ini membantu gajah untuk membuang panas dari tubuh ke lingkungan. Perilaku gajah tersebut merupakan contoh A. Hibernasi, B. Estivasi, C. Migrasi, D. Evaporasi. Hibernasi, estivasi, migrasi, atau evaporasi? Ya, jawabannya yang B, estivasi. Jadi, estivasi itu perilaku hewan untuk menurunkan suhu tubuhnya di bawah normal yang disebabkan karena kekurangan makanan atau air selama musim panas. Nah, untuk soal nomor 13, 14, 15 itu dikerjakan pada satu lembar kertas. Kemudian untuk nomor 1 sampai 12 juga ditulis kembali soal dan jawaban. Jadi ditulis ulang nomor 1 sampai 15 soal dan jawaban pada kertas satu lembar. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.